datang, maaf, puluhan ribu setiap bulan, 20.000 ceramah, sudah seperti mesin hidup ini. Saya kadang merenung, sampai kapan hidup saya seperti ini? Saya tidak punya kehidupan lagi. Saya tidak bisa datang ke ibu bapak saya setiap saya mau, terlalu sibuk. Tidak bisa mengantar anak saya sekolah, mereka tumbuh besar sedang saya berada di mana. Mungkin sebagian orang menganggap ini sebuah kesuksesan. Hati saya tidak, makin lama makin sedih, Pak. Tidak ada lagi privasi. Harus begitu setiap hari, dihitung menit ke menit. Saya lihat pesantren ini juga sudah tidak sehat karena terlalu bergantung kepada figur. Saya kemukakan, ini pasti mati suatu saat. Kalau seperti ini keadaannya, pesantren ini tidak akan kuat. Lihat perusahaan-perusahaan yang ada, sebagian masih bergantung kepada figur nama. Ini perusahaan tidak akan kuat kalau seperti ini terus. Saya harus berhenti ada saatnya. Ini sudah 3 tahun yang lalu, tapi mencari jalan berhenti ini susah sekali. Jadi ini cara Tuhan untuk menghentikan Anda agar lebih memperhatikan keluarga, lebih lambat, dan menegur Anda agar Anda tidak kemudian terjerumus lebih jauh. Begitu? Ya, saya merasa ini adalah bagian pertolongan supaya tidak lupa diri. Baik, siapa orang yang membuat seorang A'agim berada di titik balik dalam kehidupan dia? Yang membuat seorang A'agim merasa bahwa hidup ini harus punya arti. Ikuti terus Ki Kendi. Seorang adik inilah yang membuat A'agim seperti sekarang. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh Agung sehingga Anda begitu terinspirasi oleh dia? Menarik untuk mengikuti perjalanan hidup A'agim dari seorang pemuda sederhana menjadi seorang da'i yang terkenal seperti sekarang ini. Ikuti cuplikan kisah tentang A'agim. Setelah membanting tulang dan memeras keringat, perjalanan rohani Yan Gimnastiar muda mengalami titik balik. Pada 1987, ia menunaikan ibadah haji untuk kali pertama dan mengaku mendapat nama depan Abdullah dari Imam Masjidil Haram. Kepulangan dari menunaikan ibadah haji, karir A'agim dalam bidang dakwah melejit dan dikenal masyarakat. Dan ini seperti doa yang terkabul ketika ia bermunajat di Masjidil Haram. Jadi ini buku luar biasa. Di halaman 22, seorang A'agim menceritakan tentang seorang adiknya bernama Agung Gun Martin. Agung Gun Martin ini lahir sempurna, normal pada awalnya. Kemudian ketika dewasa, dia semakin lemah dan pada akhirnya lumpuh. Tapi justru seorang adik inilah yang membuat A'agim seperti sekarang. Bisa cerita apa sebenarnya yang diperbuat oleh Agung sehingga Anda begitu terinspirasi oleh dia? Maaf. Kami sekeluarga berempat. Saya paling besar. Diuji dengan kata orang kesuksesan,